Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, apakah hari ini ada di antara kita yang mengalami tekanan yang begitu berat di dalam jiwa kita, di dalam diri kita, di dalam batin kita? Kegelisahan ada dan meliputi diri kita. Ketakutan, kekhawatiran, tekanan yang begitu berat membuat kita mulai kehilangan arah. Dan bahkan kita mulai meragukan Allah. Kita mungkin berkata, di mana Tuhan Allah? Tuhan Allah, kenapa engkau tidak peduli atas masalahku, atas hidupku? Aku mengalami tekanan berat, aku mengalami sesuatu yang membuat aku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan. Saudaraku, mungkin ini terjadi di dalam hidup kita pada hari ini. Tetapi saudaraku, tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Oleh sebab itu, mari kita melihat jalan keluar ini dari terang firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, kami rindu hari ini mengalami kelepasan, kemenangan di dalam hidup kami atas setiap masalah yang begitu menekan jiwa kami, menekan hidup kami. Berfirmanlah dan berkatilah setiap kami, supaya kami muncul menjadi orang-orang yang kuat dan terus bersandar kepadamu, hidup menyukakan hatimu, dan terus berpaut kepadamu. Ya Allah ya Bapa, pakai hamba menjadi saluran berkat-Mu. Berfirmanlah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita jawab masalah ini dengan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 43 ayat yang kelima. Saya bacakan untuk kita semua. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudaraku, firman Tuhan ini disebut di pasal 42 sebanyak 2 kali, di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-12. Saudaraku, kalau ada firman Tuhan yang diulangi 2, 3 atau seterusnya, ini memberikan indikasi kepada kita bahwa hal ini sangat penting, bahwa hal ini harus menjadi pusat perhatian kita, karena hal ini adalah sesuatu yang akan membuat kita melihat jalan keluar dari permasalahan yang kita alami. Saudaraku, perhatikan. Dikatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Saudaraku, ini adalah keadaan yang dialami oleh pemazmur. Nah, berdasarkan firman Tuhan ini, saya memberikan judul dari khotbah saya, dialog batin. Dialog batin artinya dialog, percakapan, kata-kata yang kita ungkapkan yang merupakan keadaan hati kita, perasaan pikiran kita karena berbagai masalah yang ada dan datang di dalam kehidupan kita. Saudaraku, dialog batin ini sangat penting. Kita akan melihat nanti apa pentingnya, apa manfaat dialog batin ini. Nah, saudaraku, ini adalah hal yang Tuhan ingin tekankan. Perhatikan, dia mengalami tekanan di dalam hidupnya, kemudian dia berdialog di dalam batinnya. Nah, saudaraku, ini sebenarnya disebabkan oleh hal-hal yang sungguh datang di dalam kehidupannya yang mencengkeram hidupnya. Nah, saudaraku, perhatikan masalah yang menekan kehidupan pemazmur. Kita perhatikan, ini adalah kondisi yang dimana ayat 4 dikatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Nah, saudaraku, ini adalah sesuatu yang sangat menekan jiwa pemazmur, yang membuat dia gelisah di dalam jiwanya. Orang-orang, mungkin itu orang fasik, orang-orang yang tidak mengenal Allah, mereka berkata, di mana Allahmu? Mungkin kita mengalami pertanyaan yang sama.
Karena mereka berpikir, kau selama ini berkata, kau adalah orang yang taat, orang yang saleh, orang yang rajin beribadah, orang yang melayani Tuhan, orang yang terus membanggakan Allah. Di mana Allah yang kau banggakan itu? Kau memiliki masalah tetapi kau tidak bisa keluar dari permasalahan hidupmu. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat menekan jiwa, membuat gelisah di dalam jiwanya. Saudaraku, ini sampai 2 kali diulang di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Ayat 11. Seperti tikaman maut di dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Celaan, sindiran, tekanan, cemooh dari orang-orang yang melihat kita sepertinya belum keluar dari masalah kehidupan kita, tekanan-tekanan yang begitu menekan jiwa kita. Mereka berkata, di manakah Allahmu? Saudaraku, ini menjadi sebuah tekanan yang begitu berat. Dan mungkin ini juga membuat pemazmur berpikir, Allah tidak peduli lagi akan hidupku. Dia tidak peduli dan tidak mau campur tangan atas masalah yang sedang saya hadapi. Himpitan musuh, kesedihan yang dialami karena banyak hal yang terjadi, dan bahkan dia menghadapi orang-orang yang curang, para penipu yang mungkin sudah menipu dia di dalam kehidupan ini dan membuat dia kehilangan banyak hal atau mengalami sesuatu yang sebenarnya itu tidak diharapkan dalam hidupnya. Saudaraku, ketika hal ini terjadi, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana pemazmur merespon semua masalah ini? Hal yang dilakukan pemazmur, dia tidak menyerah terhadap keadaan. Dia tidak mencari kambing hitam. Dia tidak mempersalahkan Allah. Tetapi apa yang dilakukannya? Mari kita lihat pasal 42 ayat yang ke-7. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Perhatikan, jiwaku tertekan dalam diriku. Jiwanya mengalami tekanan, kegelisahan, tetapi dia tidak menyerah. Dia tidak mengambil keputusan yang keliru atau yang buru-buru, yang membuat keputusan itu justru mempersulit, memperburuk keadaan. Tetapi dia dalam firman Tuhan ini berkata, dia teringat kepada Allah. Saudaraku, inilah yang dilakukannya. Ketika dia berdialog kepada dirinya sendiri, dia berkata kepada dirinya, berharaplah kepada Allah. Artinya, ketika dia mengalami tekanan di dalam jiwanya, jiwanya mengingat Allah. Dan dia berkata kepada dirinya, jiwanya, berharaplah kepada Allah. Siapa Allah bagi pemazmur? Kalau kita perhatikan, ketika dia mengingat Allah, mengingat firman-Nya, mengingat pertolongan, perbuatan, penyertaan Allah selama ini, dia sungguh mempercayai Allah, kembali kepada Allah. Dia menyatakan kepada dirinya, Allah adalah kehidupanku. Dia berharap kepada Allah yang menjadi kehidupannya. Kemudian dia berharap kepada Allah, menekankan, memberikan perintah motivasi kepada dirinya sendiri, yaitu Allah itu adalah gunung batuku. Allah adalah tempat pengungsianku. Allah adalah sukacita dan kegembiraanku. Allah adalah penolongku. Dia adalah pengharapan yang pasti. Nah, saudaraku, perhatikan. Ketika dia mengingat Allah, dia memotivasi dirinya di dalam dialog ini. Dialog batin ini, muncullah motivasi yang keluar dari dalam dirinya. Saudaraku, tanpa sadar kita melihat bahwa pemazmur menjadi motivator bagi dirinya. Dia menjadi motivator ketika mengingat Allah. Dia menjadi motivator ketika mengingat kebenaran firman Tuhan, penyertaan Allah selama ini. Nah, ini artinya sebenarnya dia memotivasi dirinya karena firman, karena Allah itu menjadi motivator utama, motivator sejati di dalam kehidupannya. Sehingga kekuatan yang daripada Allah memampukan dia menjadi orang yang memotivasi dirinya, memotivasi jiwanya dan berkata, berharaplah kepada Allah. Nah, saudaraku, ketika tekanan-tekanan semakin berat dalam hidup kita,
Jangan ambil keputusan mencari pertolongan kepada pihak lain, siapapun itu. Jangan menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan. Yang harus kita lakukan, mari berdiam diri, kemudian berdialog di dalam batin kita. Dialog yang mengkomunikasikan perasaan keadaan yang kita alami kepada diri kita di dalam terang firman Tuhan, di dalam Allah itu sendiri. Artinya dialog batin itu adalah sesuatu yang disampaikan, dikaitkan kepada Allah. Datang kepada Allah, cari Allah, dan pegang firman-Nya. Nah saudaraku, mari kita melihat dialog ini membuat dia semakin teringat dan kembali kepada Allah. Doa-doa yang disampaikannya kepada Allah, seruan-seruan hatinya kepada Allah. Tuhan Allah, walaupun kelihatannya diam, walaupun kelihatannya tidak berbicara, walaupun kelihatannya tidak campur tangan, tetapi sesungguhnya kalau kita menjadikan Allah itu adalah kehidupan kita, Dia sebenarnya sesungguhnya campur tangan, tetapi di dalam keheningan, untuk membuat kita semakin menaruh harap, percaya kita kepada Allah. Sehingga kita sungguh-sungguh dalam segala keadaan menjadikan Allah pengharapan satu-satunya di dalam kehidupan kita, penolong satu-satunya dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Inilah yang Tuhan ingin ada di dalam diri kita. Allah ingin sepenuhnya hidup kita adalah milik Allah. Sepenuhnya hidup kita bersandar kepada Allah, menyampaikan segala sesuatu yang kita alami hanya kepada Allah, datang kepada Allah, menghadap kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Tuhan Allah. Ini yang Tuhan inginkan ada di dalam hidup kita, sehingga pikiran-pikiran yang tidak benar, yang negatif itu sirna, karena kita mengingat, datang dan menaruh harap kepada Allah. Saudaraku, perhatikan di dalam dialog ini, akhirnya kita melihat apa yang terjadi. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Perhatikan saudaraku, ketika dia memberikan perintah, memberikan semangat, motivasi kepada jiwanya, kepada dirinya sendiri, apa yang terjadi? Perhatikan, ini kelihatannya sesuatu yang rumit, tetapi ini sesungguhnya sesuatu yang sangat indah. Saudaraku perhatikan, ketika dia berkata kepada jiwanya, berharaplah kepada Allah. Dimotivasinya, disemangatinya dirinya sendiri, di dalam terang firman Tuhan, di dalam kasih karunia Allah. Nah kemudian, perhatikan dengan baik. Dia menunjukkan teladan bagi dirinya sendiri, jiwanya. Perhatikan dengan baik. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Dia berkata, jiwaku berharaplah kepada Allah. Lihat aku sekarang bersyukur lagi. Di dalam tekanan, di dalam himpitan, di dalam jiwa yang gelisah di dalam diriku, aku bersyukur lagi kepada Allah. Kepada Allah yang segalanya bagiku. Kepada Allah yang menolong aku, penolongku satu-satunya. Saudaraku, lihat, perhatikan dengan baik. Dia tidak menyerah, tetapi dia muncul menjadi pemenang di dalam hidup ini. Saudaraku, pemenang itu ditunjukkan dengan kondisi keadaan di mana di dalam tekanan yang berat sekalipun ada ucapan syukur. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi kita sekalian. Ketika ada masalah, bukan hanya masalah ringan, sedang, tetapi masalah berat sekalipun di dalam setiap kondisi yang ada di dalam hidup kita, lihat, pemazmur akhirnya keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Saudaraku, orang-orang yang lebih daripada pemenang adalah orang-orang yang di dalam keadaan yang sulit, yang mungkin mustahil bangkit, dia mengucap syukur kepada Allah. Ketika kita mengucap syukur dalam keadaan yang rumit, kondisi yang tertekan, dan bahkan seolah-olah tidak ada jalan keluar, saudaraku, ini kekuatan yang bekerja di dalam diri kita,
karena Roh Kudus bekerja dan membuat kita akhirnya berkata, aku akan bersyukur lagi kepada Allah, penolongku satu-satunya. Saudaraku, inilah yang menjadi jawaban atas masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Perhatikan saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan ini, bangunlah dialog batin. Dan itu hanya ada di dalam Allah yang menjadi kekuatan kita. Itu harus terkoneksi dan ada di dalam cengkraman kasih karunia Allah. Nah kemudian dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan ingin berkata, Allah itu peduli. Allah itu peduli walaupun di dalam keheningan sekalipun. Seolah-olah dia tidak berbicara. Dia tidak menyatakan dirinya. Tetapi Allah pemilik hidup kita ada. Saudaraku, yang selanjutnya Tuhan ingin berkata, di dalam dialog batin yang kita bangun, kita akan menjadi orang yang menjadi motivator bagi diri kita sendiri. Kita adalah motivator bagi diri kita di dalam firman-Nya, di dalam Allah. Sehingga masalah yang terjadi, kita hanya berpusat kepada Allah dengan lewat firman, lewat keberadaan, lewat mengingat Allah. Kita sendiri memotivasi diri kita. Sehingga kita bangkit, ada semangat, dan kemudian kita kembali meraih tujuan dan berhasil di dalam kehidupan ini. Walaupun masalah berat sungguh menekan kita. Saudaraku, mari kita bangkit. Ingat kebenaran firman Tuhan ini. Maka masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita akan keluar dan muncul menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah ya Bapa, sempurnakanlah firman-Mu ini. Dan biarlah hari ini, di dalam pertolongan zaman Roh Kudus, kami muncul menjadi pemenang dalam hidup ini. Bahkan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, demikian firman Tuhan. Kita kembali berjumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.